Bab 047. Lama banget sih. Ngapain aja di dalam? Hah. Udah tahu toilet rumah sakit itu terbatas. Bentak si ibu gemuk. Zaida masih melongo. Kepanikan yang ia alami tadi berubah menjadi heran. Zaida loading sesaat hingga kakinya tak kunjung pindah untuk mempersilakan ibu gemuk itu memakai toilet. Kok malah diem aja? Mbak, oi, awas kesambet. Di rumah sakit banyak setannya, loh. Zaida mengerjap. Ah, maaf. Maaf, buruan minggir, udah kebelet ini. Udah di ujung. Seru ibu gemuk itu. Zaida buru-buru menyingkir dari toilet. Ibu gemuk itu langsung masuk dan menyenggol bahu Zaida cukup keras. Kemudian, ibu itu menutup daun pintu dengan membantingnya pula tepat di depan wajah Zaida. Brak. Zaida tersentak kaget. Ia sampai mengelus dadanya. Astagfirullah. Zaida masih diam di depan pintu toilet itu. Kedua bola matanya bergerak dan mengedar memperhatikan sekitar. Ia tidak melihat seseorang yang mencurigakan sama sekali, hanya sesekali melihat perawat dan keluarga pasien. 14. Yang lewat. Nggak ada orang. Gumam Zaida. Ia seketika bernapas lega, setidaknya untuk saat ini Zaida masih aman. Zaida menggigit bibirnya mengingat pengalaman tadi, ini berbahaya. Padahal Zaida berada di rumah sakit dan di siang bolong, tetapi seseorang dengan jelas membuntutinya. Selama hidup, Zaida tidak pernah membuat masalah kepada orang lain, jadi kesimpulannya hanya satu. Orang yang membuntutinya adalah suruhan Niki. Zaida sungguh merinding. Ia yang awalnya hendak ke polionkologi untuk menyelidiki penyakit Niki akhirnya urung melakukan itu dan memutuskan pulang saja. Memang sayang, sebab Zaida sudah repot-repot ke rumah sakit itu sendirian, tetapi Zaida juga memikirkan keselamatannya. Jika orang itu bahkan tahu kemana Zaida bergerak, berarti kehidupan Zaida diawasi terus-menerus oleh orang suruhan itu. Zaida langsung keluar dari rumah sakit dan memesan taksi online. Ia bergegas pulang dan berniat untuk menceritakan apa yang ia alami kepada Firsa. Suaminya itu harus tahu. Begitu sampai di batalion, Zaida tidak langsung masuk ke rumah. Ia justru memperhatikan sekitar terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada gerak-gerik mencurigakan dari orang yang tak dikenal. Ketika merasa cukup aman, Zaida segera masuk dan mengunci pintu depan. Zaida langsung duduk di ruang tamu dan mengembuskan napas panjang. Zaida merasa benar-benar lelah. Rasanya seperti baru saja berlari maraton puluhan kilometer. Setelah lebih tenang, Zaida segera mengeluarkan ponselnya. Ia hendak kembali menghubungi Firsa tetapi ternyata pria itu malah menelepon Zaida duluan. Halo Zaida, Assalamualaikum, maaf ya tadi saya nggak mengangkat panggilan kamu, saya masih sibuk sama Mayor Ilham tadi nggak sempat periksa HP, jelas Firsa. Waalaikumsalam, jawab Zaida, sejujurnya ia agak kesal. Di situasi panik seperti itu Firsa malah tidak meresponnya. Zaida, kamu marah sama saya? Tanya Firsa. Enggak kok. Kenapa? Suara kamu berbeda. Zaida menarik napas panjang kemudian mulai menceritakan apa yang ia alami di rumah sakit tadi. Berhubung Zaida diam-diam pergi ke rumah sakit, ia sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa ia ke rumah sakit dan membuat alibi lain. Mas, tadi aku keluar buat beli sesuatu di minimarket, tapi ada orang yang terus ngawasin dan bahkan ngikutin aku. Aku yakin orang itu suruhan Niki, kayaknya Niki udah tahu kalau waktu itu aku mergokin dia di kafe sama temennya,
makanya dia panik dan sekarang bayar orang buat ngawasin pergerakan aku. Firza terdiam sesaat mendengar ucapan Zaida. Suruhan Nicky. Apa kamu lihat wajah orang yang mengikuti kamu, Rum? Enggak, tapi aku yakin banget itu pasti suruhan Nicky. Aku nggak ada masalah sama orang lain. Sejauh ini masalahku hanya sama Nicky, jadi sudah pasti itu suruhan Nicky. Firza menghela napas mendengarnya. Ia antara panik dan juga ragu dengan ucapan Zaida. Mungkin itu hanya perasaan kamu, Zaida, minimarket kan tempat umum, pastinya ada orang lain di sana. 15. Enggak. Itu beneran, Mas. Kok Mas Firza nggak pernah mau percaya sama aku sih? Bukan nggak percaya, saya hanya... Apa? Pasti mau bilang kalau aku halusinasi lagi, kan? Tuding Zaida. Firza mengusap wajahnya di seberang panggilan. Lagi-lagi Zaida langsung marah ketika Firza berusaha untuk netral dalam menyikapi kepanikan Zaida. Ia tidak bisa tinggal diam, jika terus seperti ini, Zaida benar-benar akan sakit. Zaida, saya akan meluangkan waktu untuk kamu, kita pergi konsultasi ke terapis ya, putus Firza. Zaida kaget. Hah? Mas, aku enggak. Kita konsultasi ke terapis untuk meredakan stres kamu. Nggak mau. Aku nggak stres. Tolak Zaida. Kalau kamu yakin nggak stres, berarti kamu nggak masalah saya bawa ke terapis, kan? Profesional pasti tahu nanti setelah memeriksa kamu. Zaida ingin membantah ucapan Firza, tetapi kali ini pria itu sudah dengan tegas memutuskan dan Zaida tidak bisa mengelak lagi. Di rumah Nicholas, Nicky dihubungi oleh orang suruhannya untuk menginformasikan apa yang baru saja terjadi. Jadi, tanya Nicky. Dia pergi ke rumah sakit dan bertanya kepada resepsionis soal poli-onkologi. Nicky membelalak. Sama siapa dia? Sendirian. Kayaknya si suami nggak tahu. Entahlah. Terus dia sampai ke poli-onkologi. Dia ketemu sama dokter. Tanya Nicky panik. Dia nggak jadi ke poli-onkologi. Aku sengaja ngikutin dia di rumah sakit secara diam-diam dan kayaknya dia notice kalau ada orang yang ngikutin. Aku sengaja nakut-nakutin dia aja dan sepertinya dia beneran panik. Aku lihat dia masuk ke toilet lama banget sampai ada ibu-ibu gemuk yang gedor pintu baru dia keluar. Setelah itu, dia nggak jadi lanjut ke poli-onkologi dan langsung pulang. Nicky mengembuskan napas panjang. Sialan, dia sampai ke rumah sakit untuk cari bukti. Ini nggak bisa dibiarkan. Gimana selanjutnya? Aku harus apa? Tanya si orang suruhan. Awasin dia terus aja, masih sama kayak sebelumnya. Kalau dia masih aja nekat dan semakin dekat sama bukti, celakain aja, pokoknya jangan sampai mati aja sih. Oke. 16. Panggilan pun selesai. Nicky berteriak di kamar itu tetapi sambil meredamnya dengan bantal. Ia kesal bukan main. Kok dia berani gerak sendiri sih? Padahal yang di kafe itu dia udah nggak dapat bukti sama sekali. Kalau Bang Firza percaya sama omongan dia gimana dong? Nicky menggigiti jemarinya, ia panik dan gelisah. Firza juga belum memberikan keputusan. Sebenarnya, keputusan itu pasti sudah ada andai Nino tidak mengacaukan segalanya. Nicholas sudah mau menekan Firza untuk memberikan keputusannya untuk menikahi Nicky atau membiarkan Zaida di penjara saja. Namun, di masa waktu 3 hari itu, Nino mencegah Nicholas untuk menekan Firza. Sempat terjadi perdebatan antara Nino dan Nicholas.
Sebenarnya, Niki sendiri kesal bukan main dengan abang pertamanya, tetapi berhubung ia sendiri sedang berpura-pura lemah saat ini, jadi Niki pun tidak bisa terlalu banyak ikut bicara. Salah-salah, Nino malah curiga nanti kalau sebenarnya Niki tidak benar-benar sakit. Lebih sial lagi, Nicholas tidak pernah menang jika berdebat dengan Nino. Sejak dulu pun, Nicholas sebenarnya segan dengan abang pertamanya, jadi ujung-ujungnya hingga sekarang belum ada kepastian apakah Firza akan menikahi Niki atau membiarkan saja Zaida di penjara. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak, gumam Niki. Sore itu, Nicholas yang baru saja pulang dari bisnis meeting dengan salah satu rekan kerjanya. Tiba-tiba Selin berlari panik menghampiri sang suami. Mas, Niki. Nicholas yang baru pulang bingung. Niki kenapa? Selin langsung menarik lengan Nicholas dan membawanya ke kamar Niki. Di sana, Niki berpura-pura lemah dan drop lagi. Nicholas yang pada dasarnya sudah termakan tipu muslihat adiknya sendiri sama sekali tidak curiga dengan kepura-puraan gadis itu. Langsung mendekati Niki dan menggenggam telapak tangannya. Nick, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit lagi, iya. Niki menggeleng. Percuma bang, lagian aku juga udah hampir sampai pada batasnya. Sakit banget, bang. Aku nggak bisa gini terus, keluh Niki. Nicholas panik. Terus gimana? Kita ke rumah sakit aja ya biar dokter bisa kurangin sakitnya. Niki menggeleng. Niki udah capek berobat, bang. Niki pengen menghabiskan waktu terakhir Niki sama Bang Firza. Abang bingung Nick, masalahnya Bang Nino juga masih mengulur-ulur waktu. Bang Nicholas nggak bisa bantu Niki, kah? Tolong yakinin Bang Nino. Niki cuma pengen bahagia di sisa-sisa terakhir hidup Niki, bang. Nicholas mengusap wajahnya. Ia sedih melihat Niki seperti itu. Abang akan bantu kamu. Kalau Bang Nino masih nggak bisa nekan Firza, biar abang sendiri aja yang bergerak. Niki tersenyum lemah. Bang Nicholas janji. Nicholas tersenyum. Iya, abang janji bakal lakuin apapun buat kamu, Nick. Mereka berdua pun saling mengaitkan jari kelingking untuk membentuk pinky promise. Makasih ya bang. Bang Nicholas emang kakak kesayangan Niki. 17. Nicholas mengelus kepala Niki. Kamu juga adik kesayangan abang. Setelah itu, Nicholas meminta Niki istirahat saja supaya tidak semakin drop. Ia pun keluar kamar bersama dengan Selin. Sepasang suami istri itu benar-benar resah. Gimana ini, Mas? Tanya Selin. Bang Nino masih nggak sepaham sama kita ya? Nicholas menggeleng. Bang Nino itu tegas, dia nggak akan bisa digoyahkan apalagi sama aku, Cel. Susah ngelawan dia. Tapi Niki gimana? Aku kasihan lihatnya. Ya udah, biar aku gerak sendiri aja, putus Nicholas. Kamu mau ngapain mas? Malam ini biar aku sendiri yang samperin Firza. Selin kaget. Kamu yakin mas? Nicholas mengangguk. Nggak ada pilihan lain, kan? Selin menghela napas panjang. Masalah keluarga besar mereka semakin pelik saja. Malam harinya, Firza kembali meyakinkan Zaida mengenai konsultasi ke terapis itu untuk mengurangi stres yang Zaida alami. Zaida merajuk. Ia kesal karena Firza masih tidak bisa mempercayai dirinya. Ayolah Zaida, ini untuk kebaikan kamu, bujuk Firza. Mas Firza kenapa sih? Aku baik-baik aja kok.
Kita konsultasi bersama Zaida, saya juga akan konsultasi. Kesehatan mental itu penting loh. Kita sama-sama menghadapi masalah selama beberapa waktu terakhir jadi kita berdua harus konsultasi. Zaida tetap menggeleng. Nggak mau. Firza menggenggam telapak tangan Zaida. Rum, saya mohon. Kita. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Zaida dan Firza yang sedang berdebat langsung berhenti. Zaida pun langsung ke depan diikuti dengan Firza di belakangnya. Begitu membuka pintu, Zaida dan Firza seketika membelalak. Nicholas berdiri di depan pintu dengan tampang mengintimidasi. Kamu harus nikahin Niki sekarang. 18. Firza dan Zaida kaget mendengar Nicholas yang baru datang langsung melontarkan kalimat seperti itu. Apa maksudnya ini? Komandan Nino masih memberi waktu untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, seru Firza. Nggak bisa. Bang Nino kelamaan. Kalau nungguin solusi dari Bang Nino terus yang ada Niki malah semakin drop, tegas Nicholas. Firza menggeleng. Saya tetap nggak mau menikahi Niki. Nicholas menggertakkan giginya. Ia benar-benar kesal dengan sikap keras kepala Firza yang masih saja menolak menikahi Niki. Kondisi Niki drop. Sekarang dia semakin lemah. Kalau diulur-ulur terus, bagaimana kalau dia lebih dulu nggak ada? Hah? Mikir dong. Bentak Nicholas. Firza menggeleng. Saya tetap dengan keputusan saya. Saya nggak mau nikah lagi. Nicholas mendecak kesal. Oke, fine. Kalau kamu beneran nggak mau segera nikahin Niki, berarti kamu nggak masalah kalau aku jebloskan perempuan itu ke penjara, katanya seraya menunjuk wajah Zaida yang sejak tadi hanya diam mendengarkan perdebatan kedua lelaki itu. Zaida tidak bersalah. Itu hanya kecelakaan, sangkal Firza. Anda nggak bisa seenaknya menjebloskan orang lain ke penjara. Kenapa nggak bisa? Aku bisa kok. Kamu sendiri yang milih untuk opsi itu, kan? Firza mengepalkan telapak tangannya. Ia sudah berjanji kepada Zaida bahwa ia tidak akan menikahi Niki. Firza sendiri pun memang tidak mau berpoligami. Hadapan Nicholas, bisa-bisa pria itu semakin murka. Sejak awal, Nicholas memang sudah sentimen kepada Zaida, jadi lebih baik mencegah situasi memburuk. Zaida menatap Firza dengan kedua alis menukik tajam. Ia kesal tiba-tiba dibekap seperti itu. Namun, Firza mengodenya dari tatapan mata. Meskipun kesal, akhirnya Zaida membiarkan Firza sendiri yang menangani perdebatan dengan Nicholas. Intinya saya tidak mau menikah dengan Niki, itu keputusan saya. Tegas Firza. Nicholas mendecak kesal. Oke, berarti itu pilihan kamu. Siap-siap aja polisi datang untuk menjemput perempuan itu. 19. Setelah melontarkan ancaman tersebut, Nicholas langsung pergi dengan keadaan marah. Keesokan harinya, Firza tetap yakin untuk membawa Zaida ke profesional untuk menangani stres yang dihadapi. Sebelum berangkat, terjadi perdebatan cukup lama antara Zaida dan Firza sampai akhirnya Zaida menurut. Mereka berdua bertemu dengan seorang psikolog setelah Firza menjadwalkan pertemuan kemarin. Ketika berkonsultasi, Zaida tidak bisa berhenti bersungut-sungut karena memang pada dasarnya ia merasa baik-baik saja. Psikolog itu adalah seorang wanita parubaya. Jadi, bisa ceritakan kepada saya apa sebenarnya yang membuat Anda berdua datang kemari? Firza melirik Zaida tetapi wanita itu malah memalingkan wajahnya. Firza menghela napas panjang. Padahal,
Alasan utamanya datang ke psikolog untuk mengatasi stres yang diderita Zaida. Kami berdua sedang mengalami masalah yang cukup besar. Masalah tersebut mengganggu konsentrasi kami berdua dan terkadang membuat kami was-was. Lalu, akhir-akhir ini istri saya merasa sedang diawasi seseorang, bahkan katanya juga diikuti. Saya tidak yakin apakah itu benar. Mungkin pengaruh stres itu membuatnya berhalusinasi. Mengapa Anda mengira kalau istri Anda berhalusinasi? Kami pernah mengecek kebenaran dari perkataannya dan ternyata tidak mendapatkan bukti. Jadi saya pikir, aku nggak halusinasi, Mas. Potong Zaida. Aku beneran dibuntutin kok. Bisakah Ibu ceritakan seperti apa orang yang membuntuti?